Halo Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat, lahir batin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita ulas, tidak usah menunggu lama-lama. Di dalam hobi merpati tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa semua penggemar merpati selalu menginginkan burung yang dimiliki harus menjadi yang terbaik. Banyak contoh yang harus kita ambil, di mana pemain merpati yang membeli burung siap lomba mengharapkan merpati yang dibeli mampu menunjukkan performa yang sama sewaktu dibeli, bahkan lebih menonjol. Ternyata hasilnya jauh dari kenyataan. Walaupun burung yang dibeli memang burung sudah terbukti kualitasnya, tapi setelah pindah kandang, pindah tempat, beda kinerja dan akhirnya pembelinya pun kecewa. Di sini yang perlu kita amati adalah merpati berpikir menggunakan insting manusia, berpikir menggunakan insting dan logika. Kita amati banyak pemain tinggi yang kecewa membeli burung jadi siap lomba daripada pemain balap. Mudah-mudahan tidak benar, kalau salah mohon maaf, ini pendapat kita. Begitu dites di kandang asal turunnya kayak batu jatuh, tapi begitu pindah tempat turunnya seperti geli turun ke tanah. Karena saya pun dulu pemain burung tinggi. 1. Karena merpati adalah hewan yang sangat sensitif dan berpikir menggunakan insting pada saat pindah kandang, burung jadi siap lomba. Biasanya pemain balap pasti membeli burung sekaligus dengan kandang, gupon, tempat minum, tempat makan, jamu, seragam, tempat mengeram del, sehingga jangan sampai burung TSB stres. Kalau pemain tinggi ada yang kurang memperhatikan hal tersebut, termasuk dalam hal perawatan. Pemberian nutrisi dan latihan ditanyakan sedetail mungkin, dan merpati balap sering pindah tempat, sedang merpati tinggian jarang kecuali pemain kolong. 2. Dalam hal beternak atau memilih burung, mayoritas pemain balap lebih mengedepankan terah lebih dahulu sebelum menginjak ke bentuk fisik, katuranggan. Jadi sangat kecil kemungkinan pemain balap akan melakukan ternak hanya berdasarkan pegangan tanpa mengetahui terah. Pegangan burung pasar yang bagus banyak dan banyak pemain burung yang fanatik dengan katurangan dan warna. 3. Jadi bila kita hanya sekedar hobi dan menginginkan burung bagus dan juara serta memiliki modal, ya beli burung yang bagus dan juara, latih adu, jangan memikirkan untung rugi. Kalah beli lagi sampai punya burung juara dan nama kita naik. Ini adalah prinsip mencari nama dulu, setelah punya nama baru ternak, berpikir hasil dulu baru proses, dan hasilnya pun lebih cepat ngorbit. 4. Kalau kita hobi sekaligus usaha, pikirkan langkah apa yang harus ditempuh, baik mencari bibit merpati, breeding dan melatih del. Kalau tujuan beternak untuk menghasilkan burung bagus, janganlah berpikir menggunakan modal yang besar. Burung mahal adalah burung juara, sedangkan burung bagus belum tentu mahal, apalagi hanya terah bagus dan belum juara. Saya rasa ini tidak terlalu mahal karena tujuan kita hanya ternak, jadi tidak perlu menggunakan burung juara karena saudara. Burung juara juga bisa asal pedoman metode breeding dipahami. 5. Sebelum mengambil burung yang akan kita jadikan breeder, satu hal terpenting yang harus kita lihat, amati dan catat. Dari burung yang juara TSB, berada saudara, anakannya, baik dari induk jantan, betina, kakek dan neneknya yang bagus, progensi tes teori Hermono harus digunakan. Karena bila burung yang istimewa, SDG juara, sedangkan SDR burung-burung TSB tidak ada atau kurang, bahkan jalurnya terlalu jauh, maka siap-siaplah untuk menunggu DGN, sabar bertahun-bertahun akan ada anak yang bagus seperti bapaknya. DGN kata lain, burung juara kagetan sekali muncul, besok sudah gak ada lagi keturunannya yang muncul. Siap-siaplah dengan sabar bila beternak dari burung seperti ini. 6. Bila kita sudah memahami karakter,
Terah burung yang kita ternak JGN lah pernah lepas linebred DGN. Tujuan bila hasil ternak kita BLM mendapat hasil yang kita inginkan, maka bila melakukan crossbred DGN terah lain maka kriteria yang akan dihasilkan tidak melenceng jauh. 7. Janganlah pernah berhenti mengenali burung-burung juara baik dari jalur saudaranya, induk jantan, betina, ponakannya bahkan cucunya. Pilih sesuai keinginan kita. Kita ulas berikutnya tentang kemampuan indukan menurunkan gen dominan. Kalau kita bicara pada tataran teoritis, agak sulit memilah karakter tertentu yang diturunkan oleh induk betina maupun yang diturunkan oleh induk jantan, karena induk jantan dan betina berpeluang sama besar 50-50 untuk menurunkan gennya kepada anak-anaknya. Demikian juga dalam hal warna, induk betina dan jantan sama memberi peluang yang sama ini dikarena gen yang diturunkan baik secara genotif dan genotif turunnya secara acak. Dan jangan lupa bahwa kakek, buyut dan seterusnya juga punya kontribusi dalam penurunan gen tersebut. Itu sebabnya membaca pedigree dalam penurunan gen menjadi penting untuk mengetahui nenek moyang, terah, seekor burung merpati agar kita tidak salah dalam mempersiapkan breeding. Dalam masalah penurunan gen, kita menghadapi masalah gen dominan dan gen resesif. Bisa kita ambil contoh dalam breeding, bisa saja tembak keras mengikuti ibunya kalau memang gen yang menentukan tembak keras dari ibunya bersifat dominan. Tapi bagaimana kita tahu tembak keras ibunya kalau burung betina tidak pernah dilepas diuji dalam hal terbang kecuali dalam merpati pos? Mungkin kita bisa memperkirakan tembak keras ibunya dengan melihat indukan dari betina tersebut atau dari saudara jantan, walaupun itu belum menjamin 100%, sehingga tidak ada jaminan bahwa tembak keras yang keras itu akan menurun pada keturunannya. Semua hanya berdasarkan perkiraan yang penuh perhitungan serta analisa yang tepat. Karena ketidakpastian ini, maka dalam breeding selalu disarankan prinsipnya adalah the best vs the best, sehingga peluang untuk mendapatkan burung baik menjadi lebih besar. Bagaimana mencetak breeder? Tujuan dari inbreeding adalah untuk mencetak breeder, bukan racer, karena ada potensi terjadi inbreeding depression seperti burung loyo, gampang sakit atau bahkan cacat fisik. Untuk mencetak racer perlu dilakukan dengan crossing burung hasil inbreed dengan darah lain yang tidak ada hubungan. Sebaiknya burung yang digunakan untuk crossing juga hasil inbreed, hanya beda darah. Ini yang biasa disebut dengan hybridisasi, hybridization. Tetapi menurut beberapa pengalaman breeding, inbreeding depression tidak selalu muncul seketika, walaupun ada juga yang muncul seketika. Menurut pengalaman lagi bahwa melakukan inbreed, anak yang dihasilkan langsung kacau balau. Tapi ada juga yang anaknya normal dan bisa dimainkan tanpa ada tanda-tanda mengalami inbreeding depression. Kesimpulannya, ada burung yang darahnya cocok untuk inbreed dan ada juga yang tidak cocok karena tidak semua burung bisa dilakukan inbreed sekalipun dari burung juara. Dalam melakukan breeding inbreed, bila hasilnya terlihat normal, bisa dicoba lakukan double inbreed. Contoh induk jantan X anak betina. Begitu keluar anak betina X lagi dengan induk jantan tersebut, kakeknya F2, tetapi jangan sampai lebih dari 2 kali karena potensi munculnya inbreeding depression sangat besar. Hybrid adalah satu tahap setelah kita melakukan inbreed atau linebreed. Jadi kita bisa melakukan hybrid setelah melakukan inbreed atau linebreed. Ini sangat umum dilakukan peternak baik terutama di Eropa. Inbreed bisa menjadi strategi breeding yang ampuh dan homogenisasi gen bisa berlangsung dengan cepat. Tapi masalahnya memerlukan pengalaman karena efeknya juga besar dan bikin kaget. Oleh karena itu saya sarankan bila tidak siap melakukan inbreed dapat melakukan linebreed saja yang terbukti hasilnya juga hebat.
Hanya kelemahannya proses homogenisasi gen lebih lama bila dibandingkan inbred. Ternak dengan memanfaatkan lolohan atau babuan. Mengenai penggunaan babuan, saya rasa ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak baik tinggian, kolong dan balap pada umumnya. Kualitas burung ditentukan oleh struktur gennya dan struktur gen ini diturunkan melalui perkawinan, bukan melalui lolohan. Jadi menggunakan babuan tidak mempengaruhi struktur genetiknya. Masalahnya kalau kita menggunakan babuan, ada kecenderungan kita memperlakukan babuan sebagai burung kelas 2. Padahal burung yang sedang meloloh justru memerlukan perhatian yang lebih baik, terutama dari sisi pemberian nutrisi dan pengawasan kesehatan. Kalau perhatian terhadap burung babuan tidak memadai, maka dengan sendirinya kualitas piikan juga akan menurun. Kalau kita mau menggunakan babuan untuk loloh, yang penting adalah mempersiapkan babuan tersebut secara baik, terutama dari sisi kesehatan dan nutrisi. Babuan juga tidak boleh meloloh terus-menerus karena akan mengalami stres yang bisa berakibat pada semangat untuk merawat piiknya. Dengan breeding menggunakan babuan yang mahir dalam merawat piik, tentunya hasil anakannya pun terlihat sehat dan berkualitas. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.